Kalau Atlantis itu nyata, kenapa petunjuk paling kuatnya justru mengarah ke perairan tropis, bukan ke Laut Mediterania? Plato menulis tentang benua yang hilang dalam semalam. Tapi bagaimana jika semalam itu sebenarnya banjir global yang menelan sebuah daratan raksasa di Asia Tenggara? Dan malam ini kita buka satu pertanyaan yang bikin merinding. Benarkah Atlantis ada di Nusantara? Misteri ini meledak lagi ketika data pemetaan modern, batimetri, citra satelit, dan model kenaikan muka laut mulai menampilkan bentuk-bentuk yang terlalu teratur untuk alam. Di layar muncul jejak sungai purba, lembah raksasa, garis pantai lama, seolah ada dunia yang dulu kering, kini berada ratusan meter di bawah laut. Lalu muncul klaim-klaim baru. Beberapa peneliti dan pemburu jejak peradaban menyebut ada struktur yang mirip teras, dinding, bahkan pondasi. Belum cukup sebagai bukti final, tapi cukup untuk menyalakan kembali satu nama yang tak pernah mati, Atlantis. Sumber utama Atlantis datang dari Plato, dialog Timaeus dan Critias, kisah yang ia dapat dari Solon yang konon mendengarnya dari para pendeta Mesir di Sais. Plato menggambarkan negeri maritim yang kuat, kaya, dan punya tata kota yang tertata. Lalu tenggelam oleh gempa dan banjir besar dalam satu hari satu malam. Di sisi lain, ilmu bumi modern mencatat fakta. Pada akhir zaman es, muka laut naik drastis. Paparan Sunda, daratan luas yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, perlahan hilang. Beberapa penulis populer lalu menghubungkan dua cerita ini. Salah satunya Aricio Nunes dos Santos lewat buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, yang menempatkan Atlantis di wilayah Indonesia. Sementara itu, Stephen Oppenheimer dalam Eden in the East mendorong gagasan berbeda. Asia Tenggara bisa jadi sumber migrasi besar setelah banjir pasca zaman es. Bukan Atlantis, tapi panggung yang masuk akal untuk peradaban yang hilang. Ini bagian yang bikin kening berkerut. Di beberapa titik paparan laut dangkal, muncul pola-pola bersudut, terlalu lurus, terlalu simetris. Alam bisa membuatnya, tapi jarang. Lalu ada pertanyaan yang lebih besar. Kalau paparan Sunda dulu dihuni jutaan manusia, kemana jejak kota-kotanya? Kemana keramiknya? Kemana makamnya? Masalahnya begini, laut itu mesin penghancur. Arus, sedimen, gempa, dan waktu bisa menghapus jejak peradaban seperti penghapus menghapus pensil. Tapi justru karena itu setiap garis lurus yang bertahan terasa seperti pesan dari sesuatu yang seharusnya sudah hilang. Teori arus utama berkata, Atlantis adalah alegori. Plato sedang menulis cerita moral tentang kesombongan kekaisaran dan hukuman alam. Dan untuk paparan Sunda, sains menjelaskan, itu daratan yang tenggelam karena kenaikan muka laut pasca zaman es. Bukan satu malam, tapi ribuan tahun. Kota-kota besar bisa jadi belum pernah ada. Atau ada, tapi berupa permukiman pesisir kayu, mudah hilang tanpa meninggalkan batu. Jadi menurut versi ini, tidak perlu Atlantis untuk menjelaskan Nusantara. Cukup geologi, cukup waktu. Tapi ada titik balik. Data paleoklimat menunjukkan episode kenaikan muka laut yang bisa sangat cepat dalam skala generasi, bukan ribuan tahun. Beberapa studi membahas fase-fase banjir besar di akhir zaman es, ketika gletser runtuh dan air mengalir deras ke lautan. Dunia pesisir berubah cepat, sangat cepat. Lalu muncul penyelarasan waktu yang mengganggu. Plato menyebut 9.000 tahun sebelum Solon, kira-kira sekitar 9.600 sebelum Masehi. Dekat dengan era perubahan iklim besar di akhir zaman es. Dan bukti baru yang membuat orang tak tenang. Pemetaan resolusi tinggi makin sering menemukan jejak sungai purba dan dataran yang dulu sangat subur. Tempat logis lahirnya populasi besar sebelum ditelan laut. Sekarang kita masuk ke skenario what if, yang tidak bisa dibuktikan hari ini,
tapi terlalu rapi untuk diabaikan, begitu saja. Bagaimana jika Atlantis bukan sebuah pulau di Atlantik, tapi label yang salah tempat? Kisah yang berpindah mulut, berpindah bahasa, berpindah peta, hingga lokasi aslinya kabur. Bagaimana jika yang tenggelam itu paparan Sunda, sebuah benua mini tropis, dengan jaringan permukiman pesisir, pelabuhan sungai, dan pusat ritual batu yang kini hanya tersisa pecahannya di daratan tinggi? Dan bagaimana jika sebagian pengetahuan mereka, navigasi, pola kota, mitos banjir, menyebar jadi legenda di banyak budaya, termasuk cerita tentang negeri yang hilang? Ini bukan klaim final, ini hipotesis, tapi hipotesis yang memaksa kita menatap laut seperti menatap arsip raksasa yang belum dibuka. Kalau benar ada peradaban besar yang tenggelam di wilayah Nusantara, sejarah manusia berubah, pusat awal peradaban tidak lagi tunggal. Arkeologi akan dipaksa turun ke tempat yang paling sulit, dasar laut, dan setiap kapal riset akan jadi mesin waktu, mengorek masa lalu dari sedimen. Dan bagi kita yang hidup di kepulauan, ini bukan cuma soal kebanggaan, ini peringatan, karena yang menelan mereka adalah air yang naik. Atlantis, apapun bentuknya, selalu mengingatkan peradaban bisa jatuh bukan karena perang, tapi karena alam bergeser beberapa derajat. Ada alasan kenapa manusia tak pernah berhenti mencari Atlantis, karena itu bukan hanya tempat. Atlantis adalah rasa takut kita yang paling sunyi, bahwa semua yang kita bangun, nama, kota, sejarah, bisa hilang tanpa meninggalkan alamat. Tapi juga ada sisi yang menguatkan. Kalau jejak itu masih bisa dicari, berarti ingatan manusia lebih keras dari gelombang. Mungkin Atlantis bukan jawaban. Mungkin ia kompas yang membuat kita terus meneliti, meragukan, dan akhirnya memahami diri sendiri. Sekarang giliran kamu. Kalau Atlantis itu bukan nama tempat, tapi nama kejadian, banjir besar yang menenggelamkan paparan Sunda, apakah itu tetap bisa disebut Atlantis? Tulis di komentar, kamu tim Atlantis alegori Plato, atau tim Atlantis adalah memori peradaban yang tenggelam di Asia Tenggara. Dan satu pertanyaan terakhir, kalau bukti paling pentingnya memang ada di bawah laut, menurutmu lokasi pertama yang harus diselam itu di mana? Kalau kamu mau, kita bikin seri lanjutan, membahas titik-titik paling kontroversial, data yang paling kuat, dan klaim yang paling meragukan. Tapi semua dimulai dari komentar kamu.